Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Vitasari dengan NIM 8585466622 dari UPPCC Universitas Terbuka Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan kegiatan praktikum dengan judul Ciri-ciri Makhluk Hidup. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengamati ciri-ciri makhluk hidup yang ada di sekitar tempat tinggal. Alat dan bahan yang diperlukan diantaranya: yang pertama, alat-alat tulis; yang kedua, tabel pengamatan; yang ketiga, alam sekitar. Pada praktikum ini, saya akan mengamati ciri-ciri makhluk hidup yang ada di sekitar tempat tinggal saya, yang terdiri dari 5 hewan dan 5 tumbuhan. Mari kita amati ciri-ciri makhluk hidup berikut ini. Yang pertama, ayam. Ayam bergerak untuk mencari makan. Ayam merespon rangsang gerak benda di sekitarnya dengan cara berjalan menjauhi atau menghindar. Yang kedua adalah semut. Semut mengalami metamorfosis sempurna, yaitu memiliki 4 tahap dalam siklus hidupnya, mulai dari telur, larva, pupa, dan menjadi dewasa. Yang ketiga adalah merpati. Merpati berpindah tempat dengan cara terbang menggunakan sayapnya. Saat terbang, merpati bernafas menggunakan udara yang tersimpan di kantung udaranya. Yang keempat, kelinci. Kelinci adalah hewan mamalia yang bergerak dengan cara melompat. Kelinci merupakan hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Yang kelima adalah ikan. Ikan hidup di air. Ia menerima rangsangan dari lingkungannya melalui organ sensorik berupa kulit, sirip, dan ekor. Selanjutnya kita akan membahas tentang tumbuhan. Tumbuhan bernafas menggunakan stomata atau mulut daun dan lentisel atau pori-pori kecil pada batang. Daun pada pisang berfungsi sebagai alat pernafasan, fotosintesis, dan transpirasi. Lidah mertua menyerap karbon dioksida pada malam hari. Dia mampu berfotosintesis di malam hari. Tumbuhan adalah organisme autotrof atau organisme yang dapat membuat makanannya sendiri. Selanjutnya adalah pohon buah naga. Pohon buah naga ini mampu berkembang biak dengan cara generatif, yaitu melalui biji, dan vegetatif dengan stek batang. Tumbuhan selanjutnya adalah nangka. Nangka juga melakukan proses fotosintesis. Ia menyimpan cadangan makanannya pada buah. Tumbuhan yang kelima adalah putri malu. Tumbuhan ini bergerak dengan cara merespon rangsangan yang diterima, yaitu berupa sentuhan. Gerakan pada tumbuhan bersifat pasif, artinya tidak ada perpindahan tempat. Dari kegiatan praktikum tersebut dapat disimpulkan bahwa yang pertama, makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan memiliki ciri-ciri yang membedakannya dengan benda mati. Ciri-ciri yang terdapat pada makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan diantaranya bergerak dan bereaksi terhadap rangsang, bernafas, memerlukan makan atau nutrisi, tumbuh, dan berkembang. Selain itu, makhluk hidup juga berkembang biak dan mengeluarkan zat sisa. Yang ketiga, perbedaan dan persamaan ciri kehidupan pada hewan dan tumbuhan di antaranya. Sebagai makhluk hidup, hewan dan tumbuhan adalah organisme hidup yang membutuhkan makanan, air, dan tempat untuk tumbuh. Dari segi reproduksi, keduanya baik hewan maupun tumbuhan memiliki kemampuan untuk berkembang biak, baik secara seksual maupun aseksual. Respon keduanya terhadap lingkungan. Baik hewan maupun tumbuhan dapat merespon rangsangan dari lingkungan meskipun dengan cara yang berbeda. Perbedaan antara hewan dan tumbuhan. Yang pertama adalah pada cara memperoleh makanan. Tumbuhan sendiri adalah organisme autotrof, artinya dapat membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Sedangkan hewan adalah organisme heterotrof, artinya bergantung pada organisme lain untuk mendapatkan makanan. Perbedaan lain terdapat pada gerakan.
Hewan mempunyai alat gerak aktif seperti kaki, sayap, atau sirip, sehingga gerakan yang terjadi disebut dengan gerak aktif. Sedangkan tumbuhan yang tidak mempunyai alat gerak aktif, gerakannya disebut dengan gerak pasif. Demikian kegiatan praktikum tentang ciri-ciri makhluk hidup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.